Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan sosial, tujuan bimbingan sosial, dan fungsi-fungsi bimbingan sosial. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan sosial menurut pakar yang mendefinisikan tentang bimbingan sosial. Yang pertama yaitu Yusuf mendefinisikan bimbingan sosial yaitu bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Yang tergolong dalam masalah-masalah pribadi sosial yaitu hubungan dengan sesama teman, dengan guru atau dosen, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menurut Bimo Walgito, bahwa bimbingan sosial yaitu upaya dalam membantu murid untuk mengembangkan sikap, jiwa, dan tingkah laku pribadinya. Dan yang ketiga yaitu menurut Abu Ahmadi, bimbingan sosial merupakan seperangkat bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi masalah-masalah pribadi dan sosialnya. Yang keempat yaitu menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan sosial merupakan usaha bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi sosialnya, seperti penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial merupakan upaya layanan yang diberikan kepada konseli agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Seperti bimbingan sosial diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaktif, dan pendidikan yang akrab. Nah, tujuan dari bimbingan sosial ini yang pertama yaitu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, dan maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lainnya dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga yaitu memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang keempat yaitu memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima yaitu memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam yaitu memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat dalam dirinya masing-masing. Yang ketujuh yaitu bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat dan harga dirinya. Yang kedelapan yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Yang kesembilan yaitu memiliki kemampuan berinteraksi sosial, human relationship, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Yang kesepuluh yaitu memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik sosial, baik bersifat internal maupun dengan orang lain. Yang ke-11 yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Nah, bimbingan konseling itu dalam pribadi sosial berfungsi sebagai yang pertama yaitu berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan sosial ini, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agent of change bagi dirinya dan lingkungannya.
Nah, konselor juga berusaha membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. Yang kedua yaitu pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Maka dari itu, melalui bimbingan sosial diharapkan individu mampu mencapai tingkat kedewasaannya dan kepribadian yang utuh seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak mengintegrasi diri dalam segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga yaitu belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Nah, bimbingan sosial ini digunakan sebagai media pelatihan bagi individu berkomunikasi secara lebih sehat dan baik dengan kondisi lingkungan yang ada. Yang keempat yaitu berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan sosial ini digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat di lingkungan yang baru atau lingkungan yang sedang ditempatinya. Yang kelima yaitu belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan sosial ini diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. Yang keenam, individu mampu bertahan. Melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Gejala disfungsional ini konselor membantu individu dalam menghilangkan atau menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari krisis. Nah, demikian pengertian dari bimbingan sosial, tujuan bimbingan sosial, dan fungsi-fungsi dari bimbingan sosial. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi pokok bimbingan sosial dan juga layanan atau strategi bimbingan sosial pada siswa. Untuk yang pertama yaitu materi pokok bimbingan sosial pada siswa meliputi pengembangan kemampuan dalam berkomunikasi, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua ada pengembangan kemampuan menerima dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga ada pengembangan kemampuan bersosialisasi, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, ada pengembangan kemampuan menjalin hubungan secara harmonis dengan teman sebaya. Yang kelima, ada pemahaman kondisi dan peraturan sekolah, serta upaya pelaksanaan secara konsisten dan bertanggung jawab. Yang keenam, ada pemahaman tentang hubungan antar lawan jenis serta akibat yang ditimbulkan. Yang ketujuh, ada pemahaman tentang hidup berkeluarga. Selanjutnya yaitu mengenai layanan bimbingan sosial pada siswa. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan konseling pada siswa. Ini suatu layanan yang sering digunakan sehingga strategi bimbingan bisa secara klasikal, kelompok, berkolaborasi dengan guru bidang studi, kerjasama dengan orang tua. Dan tujuan dari layanan ini biasanya untuk membantu seluruh konseling dalam mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan. Untuk materi bimbingan perkembangan pada layanan ini seperti harga diri, motivasi berprestasi, keterampilan pemecahan masalah, keefektifan dalam hubungan antar pribadi, keterampilan berkomunikasi, keefektifan dalam memahami
memahami lintas budaya, serta perilaku yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada layanan responsif. Layanan responsif ini merupakan layanan yang diarahkan untuk membantu konseling mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada saat itu. Tujuannya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi konseling yang muncul dan dirasakan pada saat itu. Yang ketiga, ada layanan perencanaan individual. Layanan ini untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan secara lebih tepat. Untuk apa sih? Untuk membantu konseling mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pribadi sosial. Tujuannya untuk membimbing konseling merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pengembangan sosial oleh dirinya sendiri melalui layanan perencanaan individual. Dengan begitu, konseling dapat mempersiapkan pendidikan, karir, tujuan sosial yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakat. Yang kedua, merumuskan rencana untuk mencapai tujuan jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka menengah. Yang ketiga, menganalisis apa kekuatan dan kelemahan diri dalam rangka mencapai tujuannya. Yang keempat, ada mengukur tingkat pencapaian tujuan diri. Yang kelima, ada mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan diri. Yang keempat, ada komponen dukungan sistem, yaitu komponen yang berkaitan dengan aspek manajerial yang mencakup antara pengembangan program, pengembangan staf, alokasi dana, dan juga fasilitas, kerjasama dengan orang tua, dan sumber lainnya, riset dan pengembangan. Layanan ini mencakup konsultasi dengan guru-guru lain, dukungan bagi program pendidikan orang tua, dan upaya-upaya masyarakat yang berhubungan. Yang ketiga, partisipasi dalam kegiatan sekolah dalam rangka peningkatan perencanaan dan tujuan, implementasi dan program standarisasi instrumen tes, kerjasama dalam melaksanakan riset yang relevan. Membicarakan mengenai layanan tidak lepas dari yang namanya strategi bimbingan konseling sosial. Ada beberapa hal yang harus diketahui konselor dalam melaksanakan bimbingan konseling. Yang pertama, yaitu mengenal diri, keluarga, teman, dan juga orang lain. Yang kedua, masalah pergaulan, hubungan dengan keluarga dan teman. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan orang tua, teman, dan juga diri. Yang keempat, penyelesaian diri dengan lingkungan. Yang kelima, masalah perkembangan diri, intelektual, sosial, emosional, dan juga spiritual. Yang keenam, memotivasi diri, mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan juga percaya diri. Yang ketujuh, nilai-nilai kehidupan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, cinta kasih, tanggung jawab, kedisiplinan, ketekunan, kebersihan, dan mengatasi rasa malu, minder, dan rasa takut berlebihan. Baik, melanjutkan presentasi dari Mbak Ajeng dan Mbak Fitri tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik bimbingan sosial siswa. Ya, apa saja teknik-teknik yang hendaknya dilakukan oleh guru, terutama guru BK dalam membimbing siswa terkhusus dalam aspek sosialnya. Ada 5 di sini, saya rangkumkan saja. Yang pertama adalah konseling, kemudian konsultasi, kemudian nasihat, yang keempat adalah bimbingan kelompok, dan yang terakhir adalah pengajaran remedial. Secara singkat, teknik yang pertama dan yang kedua, yaitu konseling dan juga konsultasi, itu hampir sama. Hanya saja bedanya untuk konseling itu lebih bersifat diadik, ya, dalam artian dua arah, di mana guru itu melakukan bimbingan secara private, ya, bisa dikatakan 4 mata dengan siswanya terkait dengan masalah-masalah yang dia hadapi, ya. Kemudian jika konsultasi, ya, jika konsultasi itu melibatkan pihak ketiga, ya, misal guru ketika ingin menggali informasi terkait dengan masalah siswanya, maka guru tersebut dapat melibatkan orang tua ataupun teman sejawatnya
atau juga wali kelasnya jika yang menjadi konselor adalah guru BK ya. Jadi perbedaannya, jika konseling itu bersifat dua arah, tapi jika konsultasi itu bersifat segitiga ya, yang melibatkan pihak ketiga. Tapi pada dasarnya sama-sama sebagai komunikasi ya antara konselor ya dengan siswa ya, antara guru dengan siswa yang mengalami masalah. Kemudian perbedaannya antara konseling dan juga konsultasi itu lebih bersifat kepada jika konseling itu menangani masalah-masalah yang sudah terjadi di siswa ya. Misal siswa sudah mengalami suatu kasus ya, maka lebih baik dilakukan konseling secara tepat waktu. Tapi jika itu masalah yang masih menjadi gejala, dalam artian belum terjadi ya, maka bisa dilakukan dengan konsultasi sebagai usaha preventif ya. Itu kedua teknik dalam bimbingan sosial. Yang ketiga adalah nasihat. Ini secara umum nasihat harus berdasarkan dengan masalah yang dialami oleh siswa. Jadi guru sebelum memberikan nasihat ya, guru harus menggali data-data, harus mengetahui masalah dari siswa tersebut ya. Karena akan aneh jika guru memberikan nasihat tapi dia tidak tahu secara mendalam masalah dari siswa tersebut. Dan perlu digarisbawahi, ketika guru memberikan nasihat tersebut itu sebagai alternatif ya. Jadi guru tidak melakukan doktrinasi ya, dalam artian apa yang dia ucapkan itu yang terbaik untuk siswa tersebut, tidak. Guru di sini dalam membimbing siswanya memberikan nasihat, menjelaskan bahwasanya ini loh alternatif yang bisa dilakukan oleh siswa. Juga harus dijelaskan jika melakukan ini kemungkinan akan terjadi seperti ini ya. Itu namanya menasihati dalam bimbingan konseling siswa. Kemudian yang keempat adalah bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok ini hampir sama dengan konsultasi, tapi dalam lingkup yang lebih luas ya, dimana satu orang guru itu membimbing beberapa siswa sekaligus ya, yang mungkin mengalami masalah yang serupa atau ingin memberikan usaha-usaha preventif terhadap suatu masalah yang dianggap akan terjadi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pengajaran remedial. Ini berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, di mana bimbingan pengajaran remedial ini sifatnya adalah untuk memperbaiki kesulitan belajar siswa ya. Dan bimbingan pengajaran remedial ini punya tiga teknik ya, tiga cara atau tiga sifat ya. Yang pertama adalah kuratif ya. Yang pertama kuratif, yang kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah preventif. Yang pertama adalah preventif dulu ya. Sifat preventif dari pengajaran remedial itu terjadi jika guru ya melakukan analisis sebelum kegiatan belajar berlangsung ya. Itu pengajaran remedial bersifat preventif ya. Tapi jika kuratif itu analisanya setelah kegiatan belajar berlangsung ya. Jadi guru mendiagnosa, oh setelah kegiatan belajar tadi ada masalah di sini, maka next pelajaran berikutnya guru akan melakukan perbaikan terhadap masalah tersebut. Ini sifatnya kuratif. Ada juga yang pengembangan, di mana guru melakukan analisis ketika kegiatan belajar itu berlangsung ya. Jadi guru menganalisis dan berusaha untuk memberikan solusi saat itu juga kegiatan itu berlangsung ya. Jadi itu 5 teknik bimbingan sosial kepada siswa, yang mana teknik ini bisa dilakukan oleh guru, tidak hanya guru BK ya, tapi juga guru kelas atau wali murid ya. Kemudian contoh dari masalah sosial siswa yang paling sering terjadi sekarang adalah insekuritas dan juga bullying.
kasus insekuritas ini lebih bersifat personal ya, sehingga dalam mengatasinya guru harus melakukan penggalian lebih mendalam ya, dalam artian karena ini masalah personal, siswa barangkali tidak ingin menceritakannya kepada guru tentang masalah insekuritasnya. Apa sih insekuritas ini? Insekuritas ini adalah ketidakpercayaan dirinya terhadap sesuatu, atau dia membandingkan dirinya terhadap orang lain sehingga dia merasa minder ya, merasa dia kalah dengan orang lain sehingga mempengaruhi belajar dia. Mungkin dia tidak semangat lagi untuk belajar, tidak mempunyai motivasi untuk berprestasi dan lain sebagainya, yang mana ini tentunya harus diberikan tindakan ya dari guru agar siswa tersebut dapat menghilangkan insekuritasnya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi insekuritas ini? Jika melihat kelima teknik tadi ya, mungkin pertama guru harus bersifat terbuka ya kepada siswanya dan lebih peka ya terhadap siswanya. Mungkin ketika di kelas ya, guru melihat siswa ini terlihat lebih murung ya, pendiam ya, dan tidak percaya diri akan hasil kerjanya, mungkin dia mengalami insekuritas tersebut. Nah, dari situlah guru akhirnya bisa bertanya ya, atau jika tidak sebelum bertanya kepada insekuritasnya, guru bisa melakukan pancingan ya, dalam tanda kutip pancingan itu adalah guru mungkin bisa menceritakan hal-hal lain yang akhirnya akan merujuk kepada masalah tersebut. Kemudian yang kedua kasusnya adalah bullying ya. Bullying ini kasus yang lebih nampak ya dan lebih mudah diketahui daripada insekuritas, karena kasus bullying ini tidak bersifat personal ya, tapi bersifat kolektif ya, dimana melibatkan beberapa individu, melibatkan beberapa siswa, dan salah satu yang menjadi korban tentunya akan merasa tidak percaya diri ya, merasa ketakutan, dan akan sangat secara signifikan mempengaruhi prestasi belajarnya. Nah, untuk mengatasi kasus bullying ini harus ada kerjasama ya, karena untuk kasus bullying ini tidak bisa diselesaikan oleh guru BK, hanya guru BK saja, tidak bisa. Harus ada kerjasama dengan berbagai pihak ya, baik itu wali murid ya, kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah, dan siswa-siswa lainnya, terutama siswa yang melakukan aksi bullying tersebut. Harus ada sosialisasi, harus ada penanaman pemahaman, wawasan ya, terkait bahayanya dari bullying ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dijalankan program-program sebagai refleksi anti bullying di sekolah ya. Ini harus ada program-program yang bersifat untuk mengajak siswa menghindari aksi bullying ya, agar siswa mempererat persaudaraan mereka ya. Harus ada program-program seperti ini, karena masalah bullying ini adalah masalah karakter, dan karakter ini tidak hanya bisa dilakukan dengan pengajaran ya, atau pemberi wawasan yang bersifat kognitif, tidak bisa, harus ada pembiasaan. Nah, makanya ini perlu program-program ya dari guru BK terutama ya, yang harus didukung oleh semua pihak di sekolah untuk melaksanakan program anti bullying di sekolah ya. Saya kira itu presentasi dari kelompok kami terkait dengan bimbingan sosial siswa. Terima kasih. Assalamualaikum.